Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita teruskan tema kita menjalankan kerajaan sorga di bumi. Dan kali ini kita masuk ke dalam kasus Imam Eli, ya, adanya di 1 Samuel pasal 1, 2, 3, 4. Kita bisa baca sendiri sana. Intinya Imam Eli itu ketika Israel masuk ke tanah perjanjian, tabut itu Tuhan ditaruh di Shilo, daerah Efraim. Nah, disitulah Imam Eli dengan dua anaknya tuh, Hofni, Pinehas, itu dia melayani sebagai imam, ya. Jadi Imam Eli ini kemungkinan dia keturunan Itamar, anak bungsunya Harun, imam besar itu, ya. Oke. Nah, ada dua kesalahan Imam Eli ini, nanti sudah bisa baca sendiri itu. Yang pertama, dia emang orangnya rakus uang, ya. Maksudnya dia menganggap menggemukkan diri dengan persembahan orang Israel itu, karena kan dia dari suku Lewi, ya, persepuluhannya harus masuk ke dia, ya. Dan anaknya juga begitu. Mana anaknya lebih konyol lagi. Hofni Pinehas itu dia tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di kemah pertemuan itu. Ya, udah rusak bener ini memang kondisinya. Emang di zaman hakim-hakim itu, dan Samuel datang, lahir dia di situ, ya. Kita tahu ceritanya Hana itu bagaimana bergumul dan serahkan Samuel ke dalam tangan Tuhan. Dia melayani masih kecil, ya, Samuel itu di situ. Nah, setelah yang kesalahan pertama Imam Eli itu dia rakus, ya. Anaknya juga ya begitulah, namanya juga bapak, ya, anak nggak jauh beda kan. Kemudian yang kedua, dia tidak menegur anaknya itu. Orang Israel udah bergumul gitu, ya, dengan si Hofni Pinehas ini, karena dosanya itu meniduri itu di kemah pertemuan, di bait suci itu perzinahan di bait suci lah, kira-kira begitu. Dia negor juga, ya, tapi negornya tuh kayak ngomong, saya bisa baca sendiri, lembut banget gitu loh. Janganlah begitu anakku, bagaimana lah, dan harusnya tuh dipecat langsung itu Hofni Pinehas itu dari jabatan imam itu, karena dia sudah bikin begitu sama Imam Eli. Tapi Imam Eli enggak, ya, akhirnya dua lah dosanya. Pertama, dia sendiri emang rakus uang, ya, dalam kasus mereka tuh persembahan itu, korban-korban itu, ya. Yang kedua, dia menghormati anaknya lebih daripada menghormati Tuhan itu, dia dikurangin gitu. Justru nomor dua, dia lebih menghormati anaknya ini, ya. Dia lebih sayang sama anaknya daripada menghormati firman Tuhan, kira-kira begitu, ya. Nah, oke. Nah, kita langsung terapkan aja lah ke dalam dunia kekristenan ini, karena keimaman ini kan keimaman aturan Harun, ya kan? Sementara kita sebagai orang percaya gereja itu keimamannya bukan aturan Harun, tapi aturan Melkisedek. Kita nggak usah baca lah itu, ya, tapi yang jelas itu kalau sudah baca di Ibrani pasal 7 itu jelas itu. Kalau keimamannya berubah, hukumnya juga berubah. Ya, pasal 7, ya, Ibrani pasal 7 ayat 12 itu dengan ayat 16 sudah baca itu. Kalau keimaman aturan Harun, hukumnya jelas hukum Taurat, termasuk persepuluhan, ya, ada buah suluk, tapi semua tuh hasil tani, ya. Ada semuanya aturan-aturan hukum Taurat lah. Saudara bisa baca lah itu, ya, mengenai hukum Taurat itu. Kemudian kalau keimaman aturan Melkisedek itu hukumnya karena berubah dia kan. Keimaman berubah, hukum berubah. Hukumnya itu roh pemberi hayat atau roh pemberi hayat Zoe, ya. Atau saudara mau bilang hukumnya hukum roh atau hukum kasih atau apapun juga, yang jelas bukan hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu sudah digenapi oleh Yesus tuntas, itu finished di kayu salib, ya. Tetelestai, tidak ada lagi, itu complete, perfect, nggak ada lagi sedikit sisanya pun yang nggak digenapi oleh Yesus, ya. Jangan dibawa-bawa lagi, karena hukumnya keimaman kita sudah beda. Keimamannya sudah keimaman aturan Melkisedek. Aturan hukum yang mengatur pelayanan kita, keimaman kita adalah hukum roh pemberi hayat atau hukum roh, ya, atau dipimpin roh lah, ya. Makanya gereja mula-mula itu semuanya dipimpin oleh Roh Kudus. Paulus juga bilang aku tawanan roh, ya. Nah, kalau sudah keimamannya ini sudah berubah, pelayanan kita juga jadi beda. Nah, saya mau bicara dalam kekristenan. Dalam kekristenan yang paling rusak itu adalah awalnya itu ajaran Nikolaus itu, keimamannya rusak. Kalau Katolik terbelah jadinya dia golongan imam, ini golongan umat. Kalau Protestan itu ya pendeta lah, gembala sidang, ya. Nah, ini jemaatnya. Intinya hierarki masuk. Jenjang otoritas manusiawi itu loh, hierarki, ya. Kalau saudara tahu kan, kalau organisasi itu yang paling atas itu dia yang paling
punya otoritas manusiawi. Nah, dalam gereja tuh nggak boleh. Yesus bilang gereja adalah tubuh Kristus. Otoritasnya otoritas roh pemberi doa. Saya udah banyak nulis itu. Oke lah, sekarang kita lihat dulu. Dari mana awalnya ajaran secara sejarah ya. Ini saya mau ngutip sebentar. Secara sejarah. Yang diketahui awalnya masuk hierarki itu. Gereja dan gereja itu terbelah dan hancur itu begitu keimamannya. Itu dari mana? Nah, saudara, sini ada buku nih. Satu buku ini. The History of Christianity. Ini ada seorang namanya Ignatius, ya, uskup dia di Antioquia. Ini orang hebat. Dia mati martir, dia bikin 7 surat, dia mati martir. Dia tahun 110 atau 115 Masehi. Dialah yang pertama mengajarin bedanya episkopos dengan presbyteros. Sebenarnya dua ini sama. Di Titus dipakai bergantian ini. Ini kalau episkopos itu yang jadi uskup ya, yang melihat epi itu melihat, skopos itu dari atas ya, melihat dari atas, epi yang di atas, skopos melihat dari atas sebagai orang yang bisa melihat dari atas apakah menjaga domba-domba. Kalau presbyteros itu orang tua yang dewasa rohaninya. Jadi ini dua orang sama, istilah ini dua yang dipakai ini. Karena di Titus pasal 1 sampai 5 7 itu serota. Di situ dari kisah para rasul 20 juga Paulus memanggil para penatua itu diganti sama itu episkopos presbyter. Intinya sama. Tapi si Ignatius ini ngotot tetap harus ada satu orang uskup. Nah, dia sendiri jadi uskup. Nah, inilah dia ajaran Nikolaus yang dalam sejarah kita pahami ini. Sebenarnya dalam zaman Rasul Yohanes tahun 90 atau 19 Masehi itu Yohanes juga udah di luar sistem dia karena di dalamnya sudah ada ajaran Nikolaus ya. Yang membuat gereja jatuh itu di Wahyu pasal 23 saudara bisa baca itu. Nah, intinya dunia kekristenan ini karena hierarki masuk, di situ uang masuk, ajaran Bileam, persepuluhan lah, basulung lah. Jadi orang yang melayani itu punya jabatan. Sebenarnya tidak boleh, tidak ada jabatan pendeta lah, paus lah, jabatan uskup lah, jabatan apapun jabatan tidak ada itu. Gereja organisme, ya. Nah, saya udah nulis itu banyak itu kepemimpinan organisme itu kutipan Ignatius juga omongan Ignatius itu. Ada buku ya J.B. Lightfoot itu yang menulis Apostolic Fathers itu dia juga nulis itu. Omongan Ignatius itu intinya tuh jemaat mesti tunduk sama uskup. Jangan berbuat apa-apa tanpa uskup dan sebagainya. Wah. Kalau zaman sekarang tuh pendeta bilang jangan biji mata Tuhan istilahnya. Jangan mengusik orang-orang yang rapi ya, macam-macam itu omong-omongan yang kayak gitu tuh di abad pertama juga abad kedua udah mulai tuh Ignatius tuh ngomong-ngomong gitu. Cara idealnya Nikolaus itu menaklukkan kaum awam. Nah, nanti ditariklah uangnya itu. Bikinlah kerajaan sendiri. Masuk aku sebagai jabat. Ini dosa seperti ini, dosa merusak keimaman itu sangat dekat dengan cinta uang. Ya. Kayak Imam Eli, dekat itu. Ya, bila apalagi ajaran buah sulung itu seluruh gaji bulan Januari itu setor. Waduh, itu makmur banget itu ya, pendeta hedon bisa dibilang gitu ya. Tapi nanti di hadapan pengadilan Kristus akan dipertanggungjawabkan itu semua. Karena itu semua kita sebagai imam-imam aturan Melkisedek nggak ada hierarki. Kita nggak boleh tarik uang sama sekali. Lihat aja rasul-rasul emangnya ada yang tarik uang dari jemaat. Kalau dia dikasih ya diterima, kalau enggak ya nggak apa-apa, melayani. Atau kayak Paulus, dia harus kerja ini, bikin tenda. Ya, jangan haram itu semuanya, uang persepuluhan, uang bersulum, uang janjiman, haram semua. Karena apa? Jabatannya udah haram, ilegal. Jabatan itu sudah hilang, itu hierarki, tidak ada hierarki itu. Gereja mula-mula tidak ada begitu. Jadi dosa Imam Eli sangat dekat kepada para pemimpin agama Kristen sekarang ini. Pertama, rakus uang. Karena dia punya uang dari pelayanannya, dia narik uang. Bisa kaya sekali. Jabatannya juga bisa tinggi. Ini semuanya dipertanggungjawabkan nanti. Kedua, bisa dia menghormati anaknya lebih daripada Tuhan. Karena anaknya harus mewarisi. Ya, anaknya harus mewarisi itu. Itu kan gedung punya dia. Semua aset-aset karena umumnya punya dia tuh. Nah, itu kan yang diwariskan sama anaknya. Nah, kalau anaknya yang nggak terpanggil melayani dalam arti apa, ya harus tetap dia punya jabatan. Karena itu uang. Nah, ini. Jadi dosa Imam Eli itu sangat dekat
dengan dosa para pemimpin agama Kristen. Ini saya ngomong terus terang aja, bukan karena iri, malah saya senang dia di luar sistem itu. Saya nggak ambil bagian dalam soal hierarki itu. Saya nggak ambil bagian dalam dosa ajaran Nikolaus. Saya melayani di luar, belajar. Ya, kita satu tim itu ada banyak itu di dunia ini orang-orang yang berada di luar sistem kekristenan, kosmos yang dikuasai setan itu, kosmos itu ya. Belajar tuh teologi Yohanes itu. Makanya ya para pemimpin itu, tapi udahlah, namanya orang kalau soal uang, soal jabatan itu kan perut. Mana ada mau gembala sidang ngelepas atau pendeta tuh ngelepasin uang dan jabatannya. Wah, itu mah kalau nggak karena kasih karunia ya nggak mau lah. Biarpun uangnya sedikit, gajinya sedikit, tetaplah namanya perut ya. Kalau ada orang ini soal perut, bukan soal teologis. Sebenarnya secara teologis, kalau ada orang mau bicara sama saya, ngobrol, kita diskusi, udah jelasnya itu. Soal hierarki itu, soal dosa Nikolaus itu, soal dosa imam-imam yang banyak udah jelas. Tapi masalahnya kalau udah soal uang, soal perut, soal jabatan, udah jangan diomongin. Karena itu nggak dipeduli mau di dalam dunia politik, dunia ekonomi, dunia dagang, dunia kekristenan, samanya itu ya, sama ya. Jadi oke lah, apa kesimpulannya? Kesimpulannya sama saudara dan saya mendapat kasih karunia untuk dipanggil Tuhan berjalan menjalankan kerajaan surga di bumi sebagai imam-imam aturan Melkisedek. Dan juga nanti raja-raja kita udah belajar itu kan. Nah, jadi intinya kesimpulannya, semoga saudara dan saya mendapat kasih karunia lah untuk kita melayani sebagai imam aturan Melkisedek tanpa hierarki, tanpa ada gaji atau uang atau jabatan atau apa, kita nggak itu. Kita melayani dan kita percaya Tuhan memenuhi seluruh kebutuhan kita ya. Haleluya. Amin.